film The Day After Tomorrow belum? Belum Nil, emang gimana? Kita nonton bareng yuk, aku udah downloadin filmnya. Ayo. Di sana kayaknya enak tuh. Yuk. Ih, malah seneng. Nil, tadi kamu lihat kan di film itu? Ngeri banget ya bencana yang terjadi di situ. Iya Pel, serem ya. Kalau kata Profesor Jack Hall, itu semua terjadi karena pemanasan global di bumi. Pel, kamu tahu nggak pemanasan global itu apa? Sering sih dengar kata-kata pemanasan global itu, tapi nggak tahu juga artinya apa. Oh gitu ya, aku juga belum tahu. Hai, Bella Sunil, lagi ngapain? Hai Wi, kita lagi bahas film The Day After Tomorrow nih. Terus kita bingung. Oh, kalian bingung? Aku udah nonton loh filmnya, seru banget. Iya sih seru, tapi yang jadi pertanyaan itu aku sama Sunil belum tahu tentang pemanasan global. Iya. Ngerti sih sedikit, tapi gimana kalau kita nanyain ke guru fisika kita? Pasti dia lebih tahu banyak tentang pemanasan global. Ya udah kita cari Bu Winnie yuk. Ayo. Tuh ada Bu Winnie sama Pak Ajeh. Ya udah ke sana yuk. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Bu, Pak, boleh mengganggu waktunya sebentar? Kami ingin menanyakan sesuatu. Iya, ada apa ya? Mau menanyakan apa? Oh, sok duduk dulu. Iya Bu, makasih. Oh, ada Bu. Jadi gini Bu, tadi Vela sama Suainil lagi nonton film The Day After Tomorrow. Lalu mereka bingung, aku ngerti sih sedikit, tapi pingin lebih tahu penjelasan lebih banyak dari Ibu. Film itu tuh menjelaskan tentang pemanasan global Bu. Wow, film The Day After Tomorrow. Ibu sudah pernah nonton loh. Bagus ya film itu. Pak Ajay sudah pernah nonton belum? Oh sudah, yang tentang pemanasan global itu kan? Iya, yang tentang itu. Kalian mau nanya apa? Iya Bu, kita pengen tahu semua tentang pemanasan global. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan mengenai penyebab pemanasan global. Penyebabnya ada dua jenis, termasuk penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya seperti contohnya pencemaran air laut, kemudian penebangan dan pembakaran hutan, ya kan ya? Begitu ya Pak Ajay ya? Betul kan? betul. Oh iya. Terus kalau penyebab tidak langsungnya seperti efek rumah kaca, tadi yang disebabkan efek rumah kacanya itu oleh energi, industri seperti industri peternakan sapi di luar negeri gitu ya, itu kemudian tambang industri, juga limbah industri rumah tangga, itu juga mempengaruhi efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Dan penyebab tidak langsung yang kedua adalah mencairnya es di kutub. Ya kan ya Pak Ajay ya? Ya betul. Nah, setelah tadi Bu Winnie menjelaskan tentang penyebab pemanasan global, sekarang Pak Ajay mau tanya nih, apa dampak pemanasan global bagi kehidupan kita? Aku tahu Pak, berkurangnya volume es di kutub utara dan kutub selatan. Ya betul, mencairnya es di kutub akan mengakibatkan semakin banyak sinar matahari yang terserap dan menimbulkan panas. Percepatan mencairnya es ini akan membuat berbagai binatang di kutub kehilangan tempat tinggalnya. Ada dampak yang lainnya enggak? Ada Pak. Apa coba? Yang kedua, permukaan air laut naik sehingga es yang mencair dari kutub akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan permukaan bumi semakin berkurang. Sempurna. Dampak yang ketiga apa coba Deo? Tahu nggak Deo? Yang ketiga, ekologis yang terganggu. Ya betul. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global
akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Ada lagi nggak? Ada Pak, yang keempat itu hujan asam. Ya, hujan asam adalah hasil pembakaran batu bara dan minyak bumi yang akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini bisa mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, termasuk tanaman juga, sehingga mengakibatkan gagal panen. Selain itu, ini juga bisa mengakibatkan makhluk hidup mengalami kesulitan bernafas dan banyak lagi deh. Selanjutnya ada dampak yang lainnya lagi nggak? Ada Bu. Apa? Yang kelima, perubahan iklim dan cuaca. Betul, pemanasan global dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini karena kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim ini membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan yang tidak menentu. Dampak yang lainnya juga masih ada loh Pak, yaitu menipisnya lapisan ozon. Ya, betul. Ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari semakin menipisnya lapisan ozon adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia, sehingga sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit sampai kanker kulit. Gitu. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, penjelasan Ibu dan Pak Aceh, sudah mengerti belum? Sudah Bu. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu mau tahu bagaimana cara kita mengatasi pemanasan global supaya tidak terjadi atau meminimalisir itu terjadi di bumi kita. Cara mengatasi pemanasan global yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Lalu, Kelestarian alam, Terus, Mengontrol penggunaan listrik, dan yang terakhir adalah mengendalikan limbah. ya, Ya, betul. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai penyebab, dampak, dan cara mengatasi penyebab pemanasan global, sudah jelas belum? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kalau begitu Ibu sama Pak Ajay mau Ya. pamit dulu ya, pergi. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama.